Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Basecamp Plus, sampai kita ketemu lagi ya di channel Basecamp Plus. Saya Anang Rifani, pria yang selalu setia menemani Anda. Kita sekarang dengan Mas Heru nih, Mas Heru Survival ya. Kalian semua pasti udah pada kenal semua nih, sobat-sobat semua. Mas Heru, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih Mas? Ya, di kantor gitu-gitu doang sama lagi hobi ikan nih. Lo bikin apaan? Ikan-ikan predator. Oh, predator yang Ada emang itu gabus-gabusan tuh. Gabus-gabus. Cana-cana. Iya, Cana Oscar gitu. Wih, emang lagi ini nih viral. Mas Heru ini banyak ceritanya, mau cerita apa nih? Udah banyak banget ceritanya ya. Cerita-cerita gunung nih yang paling asik apa? Karena kita mapal zaman old dan pendakian gunung itu di zaman dulu apa zaman sekarang sampai saat ini paling tersulit. Iya. Yang mulai sampai sekarang sulit ya. Ada pakai ini segala ya. Pakai tali. Peralatan. Betul. Iya. Jadi mau gue cerita Gunung Raung. Wah, Raung. Wah, saya suka tuh Raung. Gunung Raung tahun 95. Wah, kondisinya gimana tuh Raung 95 tuh? Jadi waktu itu gue itu ya via Sumber Beringin. Jadi gini ceritanya, singkat ceritanya. Setelah gue dari ekspedisi gunung-gunung di Jawa Timur, jadi kayak kita naik Gunung Semeru. Pas dari Gunung Semeru tidak ada termisnya, tidak ada Gunung Semeru. Terus ke Arjuna via Tretes, terus ke Welirang. Itu fun aja. Nah, pas kita balik ke Surabaya, mau balik ke Surabaya ketemu beberapa pendaki ya. Mau kemana mas? Mau pulang. Terus ada beberapa pendaki bilang, udah pernah ke Raung nggak? Raung di mana tuh Raung? Raung udah Woso. Udah Woso. Waktu itu belum dengar. Udah tahu. Udah tahu. Cuman kan setahu gue kalau Raung itu terkenal puncak sejatinya itu kan mesti bawa tali. Oh iya. Karena jalurnya ekstrim. Wah sih kita nggak bawa alat-alat panjat tebing mas. Nggak usah lewat Kali Baru, dulu bilangnya Kali Baru tuh. Lewat Sumber Beringin. Sumber Beringin apaan? Ada mas Sumber Beringin. Sama basecampnya Sumber Beringin. Kasih tahu nih ini. Ketika cerita dari Surabaya kita langsung ke Bondowoso. Langsung Bondowoso. Dan kebetulan memang ada duit lebih lah, ada beberapa teman yang dari kita naik gunung tadi pulang ke Jakarta sebagian, terus dia ngasih uang, terus ada juga teman juga, yaudah nih, gue tambahin loh. Zaman dulu kan masih kuliah gue, duit pas-pasan. Nah singkat cerita sampailah kita di base camp, namanya Sumber Beringin. Itu nyampainya tuh siang tuh. Jadi dulu itu base camp Sumber Beringin itu, nggak tahu sekarang mungkin udah bagus ya. Itu pesanggrahan, itu rumah bangunan zaman Belanda. Siang aja nyampe udah serem banget, cuman karena kita udah nyampe siang tuh mungkin jam 10-11, udah lapar banget. Kita makan, wah itu enak banget tuh udaranya di kaki Gunung Raung tuh udah sejuk banget. Kalau tahu kan efek dari makan siang kan, pasti ngantuk, udara pegunungan enak, gintur. Emang sebelum itu emang kita udah beli perbekalan ya, logistik segala macem. Nah waktu itu gue ada berenam, pokoknya cewek 2, cowok 4. Nah ini namanya gue samarin nih. Gue, Mas Nano, Dedi, Nila, Gina, satu lagi, kayak gue berenam ya. Terus setelah kita nyampe di Sungai Pesanggrahan, dulu belum ada Simaksi itu. Jadi kita ada perhutani, belum ada ranger. Dan di situ juga ada beberapa pendaki juga, ada baru turun juga. Terus kita sempat ngobrol, terus kita izin juga. Dia bilang ya udah istirahat dulu, nah naiknya besok pagi aja. Nah pas kita tidur siang itu kan enak banget tidur siang habis makan ya kan? Apalagi habis turun gunung ya. Iya. Terus gua dibangunin pas udah maghrib. Namanya kata orang kampung kan nggak boleh kalau tidur maghrib kan. Pamali katanya. Bener. Bangun. Ya ada beberapa yang sholat, terus ada temen gue masih dengerin itu zaman dulu tuh pasti pakai itu bro. Walkman. Iya betul. Kaset pasti ada pakai kaset itu ya. Iya. Bilang ya ampun, ke gunung masih sempat-sempatan aja lo bawa ini. Kalau baterainya habis kusut. Iya. Ini nih habis. Nah, pas lagi setelah maghrib gitu, teman gue namanya Yanti itu. Dia tiba-tiba teriak di kamar mandi. Oh itu kan kamar mandi zaman dulu tahu sendiri yang lampunya masih yang 5 watt yang tinggi terang, lagi kan. Yang tinggi itu yang redup agak redup gitu. Dia teriak. Nah, ini yang Mas Nano ini tuh orangnya sangat peka ya. Dia aliran kejawen, dia sangat peka. Kenapa ya kita tanya? Dia mukanya pucat banget. Gue lihat
ada orang tua kayak orang Belanda kayak ngajakin jalan. Makanya dia teriak. Terus Mas Sana bilang begini, udah nggak apa-apa diajakin jalan-jalan. Nah si Ati kesel tuh. Nah lama kemudian setelah itu kita biasa jam 7 kita makan malam, ngobrol-ngobrol, terus evaluasinya ini untuk perbekalan dan cek alat-alat. Berapa jam kemudian tuh tiba-tiba si teman gue itu Nila, tiga cewek nih. Nila, Gina, Yanti. Nah si Nila itu dia ini protes sakit, nggak tahu datang bulan. Waduh. Sejaman kemudian teman gue Dedi. Jadi kita 3 cowok, 3 cewek. Di keram perut. Wah gila, keram perut serem banget kan. Iya. Akhirnya kita ini olesin minyak kayu putih. Terus kita bilang begini, mungkin ya kita kalau pada kecapean semua, ya udah nanti kita ke puncak, kita putusin, kita berempat doang. Jadi kita hanya bawa 1 tenda. Udah lu istirahat di sini. Oh iya udah oke. Udah lu istirahat aja, nggak usah naik. Lu istirahat sini. Berarti yang kita bawa kan otomatis barang-barang kita nggak perlu, kayak misalnya pakaian tuh kita kurangin. Benar, nggak mungkin kita bawa naik gunung bawa 12 tel, nggak mungkin kan. Seperlunya aja. Udah setelah itu kita istirahat. Nah gua malamnya tahu sendiri kan udara gunung dingin kan. Iya, gua mau kencing ke belakang, kencing lah. Waduh, mungkin udah tengah malam jam 11-an. Namanya udah kebelat kencing. Terus gua lihat nih siapa nih. Terus namanya itu kan masih di lereng tuh. Iya. Kelihatan itu kalau kita ngomong kayak keluar Rokok, asap. Itu. Siapa nih cewek nih? Baju putih renda, terus pakai topi, terus sepatu gini. Ini siapa nih? Kok orang bule? Terus bilang, ayo sini. Gak lama kemudian, gue liatin aja. Kok gue bengong aja. Terus gak lama kemudian ada dari yang, gue gak tahu dari mana tuh munculnya ada seorang putri sangat cantik ya. Pakai zaman dulu kayak penari ya. Mungkin kalau sekarang dia bilang, putih-putih kerajaan gitu. Tiba-tiba putri itu nunjuk-nunjuk. Kita bahas apa dia omongin. Gue situ keping gue kayak ketekep. Dengung. Wah gue pusing nih. Lama kemudian tuh ada suara orang tua ya, bapak batuk-batuk. Nah itu langsung yang 2 sosok yang itu bentuknya hologram. Nembus gitu. Nembus ke tembok. Tapi gue anggap, lu tau kan kalau bangun tidur kan pasti kita agak gimana sih? Aduh gitu ya. Kayak namanya belum kena air, kayak belekan gitu. Gue anggap mungkin ini halusinasi. Melihat kayak gitu. Nah baru itu bapak itu kok dari arah mana datangnya, bapak itu ketawa-ketawa. Baru kali ini saya selama di sini lihat anak manusia ditaksir sama putih lembut. Gue merinding gue langsung. Gue gak jadi kencing. Gue ke dalam lagi, teman gue bilang, jadi yang sakit keram perut itu, lo kenapa lo sampai gitu? Nggak apa-apa. Ya, Mas Nando udah tahu Mas Nando. Mas Her itu ya, udah gak apa-apa. Udah daripada kencing ditahan, nanti kencing batu. Akhirnya gue kencing lagi gak apa-apa. Ya, gue sempat kepikiran tuh siapa itu ya. Terus gue lihat Yanti juga. Kenapa lo? Ya bro, itu tadi gue lihat ini. Udah, gak usah ngomongin. Singkat cerita akhirnya kita istirahat, bangun pagi jam 6-an lah, bangun, cuci muka. Bahkan sempat gue mandi. Gak perlu dingin, bodo amat mandi tengah jalan ternyata lagi, bodo amat. Kita mandi, sarapan, terus kita beberes, kita start tuh jam 7-an. Nah di zaman itu tuh dari base camp menuju pos 1 ya, kalau sekarang bilang pondok motor ya, itu 4 jam bro. Kalau sekarang udah naik ojek cepet, 4 jam jalan kaki. Ampun itu 4 jaman. Pondok motor kita istirahat, jalan lagi. Itu udah jadi jam 7 atau jam 8 jalan lagi. Itu jam berapa tuh? 4 jam, jam 7 atau jam 10 ya? 7, 8, 9, 10 ya sekitar jam 10-an. Sampailah di pos 2 itu namanya Pondok Sumur. Istirahat lagi. Dan itu jalurnya masih agak landai. Banyak perkebunan, kopi apa segala macam. Nah, istirahat lagi, kita jalan lagi. Nah, pas di Pondok Sumur sempat kita istirahat. Makan siang. Jadi, zaman dulu itu gue makan siangnya bukan kita masak. Karena kita beli makanan di warung. Oh gitu. Nggak oke dipisah. Jadi, kita nggak usah keluarin kompor lagi. Kan zaman dulu kan kita pakai nesting. Sama parafin. Parafin ya. Lama banget kalau parafin kan. Wah, lama banget dah. Karena kita udah beli makanan di warung, kita bungkus, udah tinggal buka makan. Situ emang di Gunung Raung itu memang kita harus siapin air banyak. Dan memang kita dibilangin kalau
Di Gunung Raung itu kata ibu yang jual warung itu jual nasi, ya hati-hati di sini jaga sikap ya segala macem. Tapi ibu itu ngomong sembari katanya sama suaminya ngatin si Mas Nano. Tapi kan karena gue tau Mas Nano, karena gue udah sering mendaki dia ditemenin, karena gue udah tahu dia sangat sensitif dan peka dan dia bisa berbicara dengan pada makhluk yang ada di gunung. Ya gue udah ini deh, gue anti gini tuh udah tahu tuh Mas Nano itu tipikalnya. Karena Mas Nano itu tipikalnya orangnya nggak gampang emosian. Kalau kita emosi apa segala macam, dia selalu nengahin dengan kata-kata yang bijak. Udah kita makan siang di Pondok Semur, terus sejaman baru kita jalan lagi. Karena kita faktor kita mungkin udah agak capek, jadi kita jalannya nggak bisa ngebut. Karena dari berapa gunung itu. Iya, ekspedisi itu ya. Nah, itu nyampe tuh jam berapa tuh sore itu namanya Pos Demit. Pos Demit. Namanya ke seru. Apaan nih Pos Demit nih? Waduh, Pos Demit. Nah ya, itu udah sore, terus kita mau itu start lagi kan. Itu Yanti Magini udah nggak enak tuh. Enggak, jangan di sini. Naik lagi. Sepanjang kita naik itu nggak ada pendaki satupun. Kita cuma berempat doang. Naik lagi. Nah begitu mau maghrib, pas setelah maghrib ya, kita akhirnya istirahat di pos berapa tuh namanya? Gue lupa nama posnya, tapi namanya Pos Mayit. Wah, apalagi ini kok serem-serem. Kan gue dulu belum ada headline, pakai center. Apaan nih? Tapi kita pernah ke gunung gitu karena kita udah pernah belajar, sering naik gunung, kita udah belajar ilmunya navigasi darat, di segala macam. Ya udah, emang udah waktu kita istirahat, udah maghrib, kita diriin tenda. Nah, udah Mama sana diriin tenda, yang cewek biasa lagi masak. Nah, kita cari kayu-kayu ya, bukan menebang kayu loh, cari kayu-kayu. Ranting-ranting yang jatuh tuh. Pas gue lagi ini tenda, ini pasak, gue liatin si Mas Ano ngapain ya? Ngeliatin pohon gitu, ngeliatin begini. Cuman si Gina namanya Yanti, itu ngapain ya Mas Ano? Udah biarin aja. Dia mau ngomong pohon besar, tapi nggak bisa gue lihat dia ngomong siapa. Tapi kita udah tahu dia kan. Iya. Udah, diem aja. Nah, setelah kita masak, nah, pokoknya menunya standar. Instan. Ada abon juga standar lah, ada telur, ada bikin sop juga. Nah, setelah kita makan, terus kita ngobrol ngalung ngidul tentang pendakian ini, terus gimana teman kita, terus kita cek lagi perbekalan, terus kita istirahat mungkin ya kira-kira jam 9-an. Nah gitu ini cewek-cewek udah istirahat di dalam, gue sama Mas masih di luar, masih ngobrol, ngopi gitu, ngerokok gitu. Lama kemudian si Gina Mayanti keluar, mau ngapain? Gue mau kencing. Buset, lo kencing jangan sembarangan lo, jangan di pohon, di situ aja. Nah waktu itu memang kita belum ada namanya raincoat, ponco. Tapi kita bawa payung, cewek itu bawa payung. Jadi bawa payung itu gunanya gini loh. Kalau misalnya cewek mau hajat, payung itu buat ngalingin. Iya. Bang gue bilang begini. Iya. Itu kalau mau misalnya beser, kencing, itu payungnya ngali ini. Iya. Gue akhirnya nemenin, sama sana di tenda. Ngeberesin peralatan. Gue nemenin terus yang si Ade Gina, lu jangan ini, kagak. Jadi gue ngebelakangin, jadi mereka tuh beser. Nah, gue lihat ini apaan nih? Emang kabut udah turun. Ini bayangan apa nih? Berkelebat banyak. Gue lagi enak, ya namanya belum ada sebatang ya. Kalau batang, tiba-tiba si Gina Mayati teriak. Teriak, lu kenapa lo? Mas Ano kaget. Kenapa lo? Udah, dia teriak, dia nggak mau cerita kan tuh. Masuk ke tenda. Udah lah, gue nggak mau di sini. Kita pindah aja. Lo gila, lo jam berapa nih? Iya. Malam-malam sudah naik lagi. Udah capek lagi. Udah capek, lo gila. Mau nggak mau bongkar tenda dong? Iya. Wah, lo gila, gue bilang. Iya, pedang mayat. Wah, gue bilang. Itu gue berdebat tuh. Kalau akhirnya Mas Ano yang nengahin. Ya udah, ini aja ya. Ya udah nih, kita nih suara seimbang, saya nggak bisa memihak manapun. Ya udah. Dia nggak cerita tuh, katanya nggak bisa tidur. Katanya dia bilang, gue digangguin nih, gangguin sama siapa kan? Gue pikir nyamuk nggak ada, pacet nggak ada, gangguin sama siapa? Gue masih berpikir positif gue. Terus nggak cerita, udahlah, bongkar lah, berisik lo, bongkar, naik lagi. Aduh, lo tau jalan malam kan, udah kayak mau tidur, suruh jalan lagi. Udahlah, dari Pondok Mayit. Kita targetnya memang sebenarnya sih target tuh
Pondok Angin, karena Pondok Angin untuk menuju puncak Sam itu dekat. Dekat. Oh, Itu mah sebenarnya bukan puncak sejati, itu namanya dibilang puncak Payangan. Banyak bayangan. Kalau puncak sejati sebelah sini, Kali Baru. Nah, udah, nah sepanjang jalan nih, tuh banyak tuh bayangan berkepad, bayangan hitam, bayangan putih, banyak suara kotak-kotak. Gue langsung, udahlah, gue bilang sama Yanti begini, lu jalan terus ke depan, lo fokus, jangan setter kiri kanan atas, lo setter ke jalur aja. Iya, fokus ya. Karena gue di depan, gue leader, gue, Yanti, Gina, Mas Nando sweeper. Ya, Mas Nando pas santai aja, dia ngerokok. Kayak gue nggak tahu ngomong sama siapa, dia ngerokok santai. Gitu. Wah, malam itu udara dingin, dari pakai jaket, gue lepas jaket, pakai kaos, udah keringat gue bios tuh. Nah, tiba-tiba gue tuh terjatuh. Setahu gue tuh jalur, gue liat ke bawah tuh nggak ada apa ya, nggak ada akan melintang apa, gue jatuh ngeblank, gue nggak kata apa-apa. Tapi pas yang gue apa ya itu mungkin jatuh pingsan, gue mimpi. Terus ada seorang putri yang cantik yang gue temuin yang di toilet itu, kamar mandi yang di Wisma Pesanggaran itu. Bangun terus gue nyium bau busuk, anyir. Terus gue liat makhluk itu serem banget ya, tinggi, besar, bertaring, ada bututnya, ada betanduk. Nah makhluk itu kayak mau nyekek gue, terus si putri itu nunjuk, terus mau mainin selendangnya warna ungu. Tiba-tiba makhluk itu ngilang, gue tuh baunya hitam, gue mau muntah, gak lama kemudian gue diginiin. Ternyata gue mimpi. Nyata gue itu jatuh, itu hampir masuk jurang, ketahan sama pohon. Jadi posisi tidur tuh waktu itu. Jatuh ke Ya, jurang. jatuh tidur, tapi ketahan pohon. Tapi dalam pingsan gue itu gue mimpi itu. Tapi enggak, kan gue belum ceritain pas cerita setelah turun itu ya. Ceritain pas setelah turun. Kamu itu pingsan, air kamu tuh jatuh ngeblank. Oh, jadi kalau kata Mas Nano, itu gue disengkat. Mungkin dari bututnya si siluman itu. Iya. Udahlah. Akhirnya kita ini lagi. Udah jalan. Akhirnya sampai di Pondok Angin. Nah, Pondok Angin baru kita bikin tenda. Diriin tenda. Kita istirahat. Terus malam itu alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Nama juga enak, Pondok Angin. Pondok Angin, itu ada batu. Situ, jadi tenda, itu ada pohon besar. Nah setelah diriin tenda, kita itu gua udah malas makan, gua ngeluarin parafin sama minum teh. Nah si yang cewek-cewek ini tidur, lama kemudian kita tidur, bangun pagi kesiangan, nggak dapat sunrise. Kesiangan kira-kira jam 7-an. Udah bangun jam 7 tuh? Jam 7, karena udah capek banget kan Iya. tuh. Jam 7 sampai jam 8 itu. Udah capek banget. Karena udah kena itu ya, kena teror juga. Iya, teror. Tenaga terkuras habis. Nah singkat cerita akhirnya kita sampai di puncak, namanya Puncak Payangan itu. Wah di Gunung Raung itu kan ketinggiannya. Kalau di puncak sejati kan 3.344 mdpl. Kalau di Puncak Payangan, kalau nggak salah ketinggiannya, mohon maaf kalau gue salah kata, 3.332 sekian lah. Bisa dicek di Google sama Wikipedia. Mohon maaf kalau gue salah kata. Seperti biasa kalau kita di puncak itu ritual biasa, foto-foto, makan. Nah lagi foto-foto begini, lagi enak-enak gitu, tiba-tiba tuh Yanti jatuh. Tapi gue bilang bukan jurang, jadi kayak agak pinggiran ya. Terus ada kayak begini nih bentuknya. Jadi kalau nggak ada pohon yang kecil-kecil itu deh kayak tinggi bisa. Kaget lah kita semua. Ada gini, gue udah pucat kan sama itu Mas Nando. Itu udah teriak-teriak, udah nangis-nangis. Lo jangan nangis, lo fokus. Lo pijak apapun lo bisa pijak, tangan lo pakai semuanya. Jadi kan emang dia pendaki gunung. Kita semua emang udah bukan pemula semua. Emang udah kita sering mendaki gunung. Nah pas gue liat gitu si Yanti tuh kayak gue lihat dia kayak memetik bunga yang di pinggiran tebing itu dimasukin kantong PDL-nya. Dan bunga itu bagus banget gue lihat. Kayak bunga matahari kok bagus banget ya. Gak mungkin gue salah lihat kalau siang bolong gitu. Nah, begitu sampai ke atas itu badannya lecet. Jadi dia nangis, badannya lecet. Nah setelah itu ya ini udah nggak usah nangis, udah badannya lecet terus udah kita balik lagi ke tenda ke Pondok Angin. Balik lagi ke tenda, kira-kira udah siangan tuh ya. Ya jam 10-an lah. Terus kita obatin tuh Yanti. Terus gue tanya, lu tadi di jurang itu, kita sempat masuk ke dalam tenda. Coba mana bunganya? Bunga apaan? Kagak ada. Mana ya? Gua ngotot sama dia. Mana coba lihat? Kagak ada. Itu di kantong lo. Nggak ada. Bener pas dibuka kantongnya nggak ada. Gue bingung juga. Terus dia dimarahin gue. Lo
lo halu lo, jangan asal ngomong, jangan ini, gue nggak megang bunga itu. Ya udah kata Mas Ano, yaudah jangan beribut, jangan berantem, yaudah. Akhirnya kita istirahat, karena si Yanti luka-luka itu, lecet-lecet itu ya. Udah tidur aja, akhirnya gue suruh si Gina, udah Gin masak, kita makan siang ala kadar lah. Setelah makan siang itu, kita istirahat, ya itulah, kebanyakan karena kita capek, sempat tiduran sempat 1 jam, hampir 2 jam. Iya. Dah. Wah gila udah sore, udah mungkin jam 2 kali kalau nggak salah. Wah nih, gila udah sore nih. Mau nggak mau kita sampai base camp mesti sebelum maghrib kita harus sampai base camp nih. Udah lah, kita beberes. Semua tenda kita semua peralatan kita udah masukin ke dalam carrier. Kita turun. Begitu turun pas pertengahan menuju Pondok Mait. Pondok Demit. Nah, di Pondok Demit hujan gede, Bos. Di mana tuh posisi? Joger dari di Pondok Mayit. Hujan gede, udah kita udah siap pakai ponco. Wah, ini hujan nih. Udah gede, petir. Terus reda lagi. Udah turun lagi. Turun. Begitu kabut tebal langsung gue bilang, "Stop." Udah tahu tuh mereka stop. Nah, ini karena ini mereka tuh berlari, akhirnya si Gina kakinya sempat kesleo. Benar bengkak biru. Kesleo. Itu memang nggak boleh tuh kalau sekarang mereka pendaki itu nggak boleh kalau kita turun berlari, ada tekniknya itu. Karena dia pengen cepat sampai ke base camp. Benar, nggak ada luka, kaki biru. Udah Mas Ano ituin. Udah lo jangan buru-buru. Nah, begitu ada kabut tebal baru kita diam, stop, sit thinking, observasi planning. Gue diem aja. Gue ngerokok tuh. Ini kenapa ya? Mas Ano diam aja. Mas kenapa nih Mas? Nggak tahu nih Mas. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mas jangan ngagetin, jangan nakut-nakutin gue dong Mas. Begitu kabut udah reda ya mungkin setengah jam baru kita turun lagi. Itu kabut tebal banget. Turun lagi. Pas turun kok lama-lama tambah gelap Mas. Akhirnya kita ke center. Sampailah kita di Pondok Sumur. Itu udah malam banget tuh. Udah malam. Pondok Sumur. Gue bilang gini, kayaknya kita mesti jadi tenda. Ini kayaknya di belakang udah geluduk-geluduk nih. Kayak mau ada hujan lebat lagi. Si Yati sama Gina gak percaya, udah paksain aja turun sampai ke bawah. Bener, hujan gede lagi. Untung kita udah di tenda. Dulu bukan flysheet gue punya. Terpal warung kayak gitulah. Oh iya betul. Untung udah di tenda, bener jeger hujannya sekederas-derasnya. Untung udah di tenda, masuk kita ke dalam tenda, itu angin udah kayak suara gangsing tau. Jadi Gunung Raung itu gini lah, kenapa dibilang Gunung Raung? Karena begitu ada ini kencang, angin kencang itu bunyi kayak gangsing. Jadi itu kan banyak pohon besar tuh ada daun-daun, jadi anginnya berputar itu membentuk kayak suara gangsing, kayak gangsing raksasa deh. Telinga lo pengen pasti. Sampai begini. Jadi kita di tenda, untung. Itu kita dalam tenda tuh nggak bisa tidur karena gitu loh. Lama kemudian singkat cerita, badai udah berlalu, tapi masih hujan. Nah, gue keluar cek dong. Pasak-pasak apa segala macam gue keluar. Udah aman nih. Tapi pas perasaan nih kok tambah malam ya. Udah. Terus masih ada makanan? Masih. Udah masak lagi, masak. Terus ngobrol gini. Mas, gimana Mas turun apa kagak? Kayaknya jangan nih Mas Heru. Ya udah. Nah, si cewek ini tetap bersikeras. Bilang, gimana mau turun? Kaki lo satu keseleo. Nah, badan lo masih luka-luka. Gimana mau turun? Si Yanti Magina. Udah lah, tidur aja. Badai begini, lo mau turun gila aja lo. Jalan pasti licin dong. Licin ya, betul. Trek licin dong. Ya. Pas kita turun tengah malam, si Yanti kesurupan Yanti. Itu gue nggak tahu tuh bahasa apa. Dia kesurupan nih. Dia kesurupan, tapi yang bisa ituin, nenangin dan nyembuhin Mas Nano. Gak lama kemudian si Gina. Yang lebih aneh yang si Gina. Dia teriak-teriak tau lo? Kayak rambut ditarik, lo tau gak? Kalau namanya jambak. Jambak ya. Sini lo, jambak nih. Kayak begitu. Gue liat tuh tangan siapa gede banget, segede pohon kelapa. Kukunya panjang-panjang gini. Apaan tuh? Tarik gini, gue kejar si Gina. Ketarik tuh? Ketarik.
Kalau habis hujan gitu kan pasti gue dapet badan nih, pasti gue guling-gulingan dong, pasti otomatis pakaian kotor semua. Karena tanah hutan kan lumpur gitu. Gue bilang gini, lo istighfar lo. Dia teriak-teriak, lo istighfar, gue tepak gini kan, istighfar. Baru dia, kenapa nih kok gue begini ya? Baik lagi kita ke tenda. Jarak dia, gue tangkap itu sampai ke tenda agak jauh kan. Sampai gue dalam tenda, di tenda Mas Ano masih ini si Anti teriak-teriak. Mas Ano, kamu jangan liatin doang dong, kamu bantu doa ya, kita bantu doa juga. Gue nggak tahu tuh kenapa nih, kok dua cewek ini bermasalah. Teman gue ini, kenapa nih? Ya, kayak kita ikut doa, gue nggak tahu doa yang gue bisa lah. Karena waktu itu gue masih, ya belum 5 waktu, masih bolong-bolong lah. Ya singkat cerita sih, nanti bisa, itu bukan hipotermia bro. Nggak tahu udah mendelik, datang bola mata putih. Cuma masalah diam aja, kan gue lihat kayak fenomena itu takut juga. Ini bukan hipotermia, ini kesurupan. Udah sama Mas Ano, kenapa nih Mas? Udah nanti aja. Dia orangnya selalu begitu. Mas itu kenapa Mas? Nanti aja, jangan dibahas. Nanti aja. Dari mulai dari gue naik gunung Semeru ngomong gitu mulu tuh orang. Mulai setiap naik gunung kalau ada peristiwa mistis ngomongnya jangan dibahas, nanti aja. Cewek itu akhirnya tidur, gue di luar nih. Mas, itu hujan udah reda, tinggal rintik-rintik doang. Mas, gue nggak ini ketemu ini. Mungkin halo ini aja Mas ya. Diketak-ketak Mas harus balik ngerokok. Terus gue bilang gini, Mas kenapa kita begini Mas ya? Ya udah namanya ini kita nikmatin aja perjalanan. Pas lagi nggak lama kemudian, Her, aku mau tidur. Dia orang Jawa tuh lain banget. Ayo Mas tidur. Jadi posisinya di sini paling pojok nih Gina atau Yanti ya. Ini Mas Ano baru gue. Kenapa gue di dekat mulut tenda? Karena badan gue paling gede, jadi biar angin kurang ajar. Tenda kan masih begini. Iya. Tenda kayak pramuka itu ya? Yoi. Tidur gitu. Gue lagi-lagi. Gue tuh kalau nggak di gunung, nggak di Jakarta, nggak di kota. Walaupun gue minum dikit, pasti gue beser. Gitu. Apalagi di tempat dingin, gue pasti beser. Mau minum dikit, mau minum banyak. Ya, mau minum dikit, minum banyak, tetapnya sama aja gue beser. Terus. Bocor ya? Bocor bener. Lo tau kan kalau lagi kita tidur nyenyak, kayak mau kencing, masa kita kencing di celana nggak mungkin. Ditahan juga nggak enak, nggak tidur-tidur. Kalau berarti ngompol, berarti kembali ke anak bayi dong. Iya. Aduh. Nah memang sebelum itu kita udah bikin itu Mas Ano udah bikin apa api unggun. Masih ada api unggun gitu kan. Gue kencing lah. Gue kencing ini. Lo tau gak kalau kencing kan sembari ini kan gini. Pasti lo kalau kencing pasti gini dong. Di hutan. Tapi gue cuma bodo amat kan. Apa-apa. Gue nyoba bau busuk banget. Enak banget bau busuk banget nih. Setelah kencing nih. Kok gue mau muntah nih. Itu gue lama kemudian gue muntah. Muntah keluar tuh. Gue langsung mau muntah. Lo tau kalau muntah? Muntah pasti mata kita berair terus gak ada keluar ingus gitu. Tuh pas gue liat makhluk itu ada lagi makhluk itu. Makhluk itu mau nyekek gue. Yang mana tuh yang bertanduk itu. Oh yang bertanduk. Yang itu ada di 5 meter. Gila apa nih? Makhluk itu kayak menggeram gitu mau nyekek gue. Nah, kemudian ada bau bunga melati. Itu ada putri itu yang cantik itu selendang ungu. Dia nunjuk-nunjuk ke arah makhluk itu. Dari selendang ungu itu dikeprek. Tahu nggak dikeprek kalau kita sarungan dikeprek itu? Nah, dari ujung selendangnya itu keluar lidah api. Dan lidah api itu membakar makhluk itu. Wah teriakannya gila tuh teriakannya. Teriakannya aduh, gue sampai penggang tuh. Itu kebakar. Baunya kayak bau rambut kebakar. Kemudian gue ngejoprak gue. Kemudian gue Mas Ano bangun. Kenapa Her? Kamu muntah-muntah? Iya nih Mas. Kamu tuh dari tadi tuh makannya dikit. Cuma ngopi, ngerokok doang. Kamu makan kamu dikit. Terus gue ceritain. Kan di zaman kita dulu kan kalau kayak sesuatu di gunung gitu kan bukan pamali. Kalau zaman sekarang pamali kan. Gue cerita. Mas tadi kayaknya mimpi Mas saya tadi pas tadi saya kencing ini Mas ketemu ini. Mas Ano gini dong nih. Mimpi tuh Mas. Mas Ano bilang begini. Mimpi gimana? Sejak kapan kamu naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Selendang ada di gua. Melintang. Wah, gua langsung diem, pucat gua. Diketawa-ketawain Mas Ano. Sejak kapan kamu naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Ada di gua. Gua langsung lemas gua. Tapi Mas Ano ketawa. Ya udah makan. Itu lagi wangi banget. Wangi banget.
lagi enak ngobrol gitu, sampai mau masuk ke tenda. Itu kabut datang lagi kabut. Ih, kabut apa nih mas? Masalah diam. Her, itu dengar suara gamelan. Terus ada suara kuda ketak. Langsung bilang lagi nih, Lo tahu nih kalau kita lihat mata nih, Iya. di sini nih, kayak gitu nih. Ujungnya ya. Mas apa nih mas? Itu rombongan berkuda, ada kereta kencana. Ada kereta kencana. Apa nih mas? Tiba mas langsung begini. Apa nih mas? Diam. Sembari bisik. Nah, di depan kereta kencana itu ditarik berapa kuda ya? Ada 4 atau 6 nggak tahu lah. Ada warna putih, coklat. Anehnya itu mata ya kuda itu beda dengan mata kuda biasa. Yang kuda tinggi-tinggi. Dan itu penampakan tinggi semua. Dengan para hulu balang ada bawa tombak dan pakaian ada celana pangsi, ada yang pakai yang kayak rompi yang telanjang dada, bawa tombak. Terus ada beberapa yang bawa pedang gitu kan. Terus yang satu lagi yang menarik perhatian gue adalah sosok yang seorang menurut gue kayak pangeran gitu ya di atas kuda. Itu berwibawa banget. Kayak baju hitam, kayak daster gitu. Terus ada kayak belangkon. Dia nunjuk-nunjuk. Gue nggak tahu bahasa apa. Ya ngerti itu Mas Ano. Karena kemudian pas gue lagi bengong gitu, ya apaan nih, gue mimpi nih mas. Terus datang sekelapatan, itu bawa bunga melati, terus angin kenceng dingin. Itu putri ada lagi, Putri Sanaumu. Entah gimana, sebenarnya kalau ditelaah dengan logis itu nggak bakal nyambung bahasa. Iya. Tapi seolah-olah gue bisa berbicara dengan si putri itu. Dibilangnya begini, teman wanita kamu telah kurang ajar di gunung ini. Dia mengambil bunga kesayangan putri kita. Gue nggak tahu ya. Bunga apa ya? Bunga apa putri? Bunga yang diambil di pinggir jurang dan jepitan rambut emas. Jepitan rambut emas. Gue langsung diem. Terus Mas Ano ngomong ini, iya ya, saya pernah lihat, tadi saya lihat Gina di rambutnya pakai jepitan, kok bagus banget. Kayak lambang ukiran itulah. Kayak keraton gitu katanya. Gue Mas Ano kan ngomong kayak bisik-bisik gitu. Kembalikan barang kesayangan putri. Dan sosok putri di dalam kereta kencana itu cantik banget. Kenapa bisa kelihatan? Walaupun ada kabut, karena itu dari api unggun itu. Dan sosok itu hologram semuanya. Itu kolosal semuanya. Gue situ sungsang. Itu kan areal ya cuman kalau dibilangnya untuk tenda mah 2 atau 4 ya. Itu bahasa nampung puluhan orang tuh. Bisa nampung. Kayak gitu kan, gue kan itu sungsang. Tapi dibilang gini nih. Her, ambil sekarang juga Her. Bukan, gue tuh nggak dengar tuh. Cuma sekilas doang. Her, ambil sekarang juga Her. Langsung gue ambil ke dalam tenda. Itu gue bongkar. Dan si cewek-cewek itu temen gue, si Yanti Magini tuh nggak denger. Gue bongkar itu, pas gue lihat akhirnya ketemu. Itu bunganya bagus banget dan itu bunganya bercahaya. Lu tau gak kayak mainan anak-anak tuh? Iya. Yang bagian muter tuh. Bunganya bagus banget. Gue ketemu tuh jepitan rambut emas potong. Selama gue begini, itu Mas Ano teriak, Her cepetan. Gue saking bengong ngeliat tuh benda. Yang gue bingung, itu kan bunga, lo taruh di dalam kantong pasti rusak dong. Lo tau gak bunga plastik? Iya, gak rusak. Bagus banget itu lagi yang jepitan rambut emas, bagus banget gambar. Gambar ada gunung, terus ada lambang kayak kerajaan gitu. Gue nggak tahu dulu kerajaan ini apa, nggak tahu. Ih, bagus. Gue kasih ke Mas Nano. Yang pangeran di atas kuda itu tunjuk ke gue. Pas gue mau ketemu putri di kereta kencana itu, tiba-tiba yang Putri Sanaumu nyamperin, diminta ke gue, dan dia ngasih ke situ, ke kereta kencana, sembari begini, yang gue lihat. Gue maksudnya begini dulu. Mimpi bukan nih, mimpi. Gue kan ini, mimpi bukan. Maksudnya gue bilang, bangunin gue nih, bangunin gue sekarang juga. Gue tiap dalam hati begitu. Mau doa nggak bisa. Udah lu blank. Keluh dah. Keluh udah itu. Mas, bilang mimpi. Kemudian, rombongan itu lewat. Terus Putri cuma gini dong, senyum, sembari. Kayak mungkin dada tuh begini, sembari gini. Cantik banget. Pakai ya bajunya itu kayak kembar putih. Wah, pokoknya aksesorisnya tuh ada ini emas. Lengkap. Tapi kan di dalam kereta begini.
mobil itu lewat itu dengan sosok yang pangeran di depan itu berkuda lewat. Nah, mana putri yang tadi senang? Aku tanya putri nama siapa? Kamu nggak perlu tahu nama saya. Nanti kamu akan tahu di depan di dalam perjalanan hidup kamu dan di dalam mimpi kamu. Kamu pengen tahu namanya siapa kan? Ya gua nggak putri sanakku kan, putri sanakku wangi banget. Itu tingginya, lo tau pemain basket? Iya. Gue tinggi 175 di Brosori. Itu begini kan. Cantik wangi putih tinggi langsing. Wah dia kalau dibilang kayak Miss Universe lah. Cantik banget. Terus dia bilang begini, terima kasih kalian telah kembalikan barang kesayangan putri raja kita, putri kerajaan kita. Terus yang putri itu menunjuk ke Mas Nano, temenin Denmas, ikut dengan Denmas. Teman kamu kalau naik gunung di Jawa kamu temenin Denmas ini. Dia masih muda, seruntulan kayaknya, tapi dia bisa menjaga sopan santun di gunung ini dan diterima dengan baik. Sampai dibilang ada terak gitu. Untuk kamu masih ada terak dari kejadian zaman dulu. Maaf nggak bisa gue sebutin. Kayak kejadian Jawa Timur lah yang udah moksa. Itu gue diam di situ. Terus gue digini. Terus gue bilang, Putri, boleh nggak saya pegang? Itu gue bener pegang bro. Lo tau busa, spon, buat nyuci. Iya. Segini, tebal segini. Ya spon, dia ketawa aja, senyum-senyum. Dia giniin gue, cantik banget ya. Gue bengong aja. Jaraknya segini bro. Mas tetap begini mas. Dan kemudian tuh set ngilang. Itu betul hologram. Tapi aneh kan hologram. Lo tau film Holoman? Iya. Hologram. Iya. Predator tuh. Kayak gitu. Cantik banget nih. Dia lama kemudian tuh angin kenceng. Istilahnya bau bunga, ya bunga apa ya, kembang tujuh rupa gitu, wangi banget. Baru gue langsung, itu langsung gue, lo tau kan itu gunung kan dingin, itu gue keringetan, ini kenapa kolosal. Terus gue bilang gini, ini kenapa nih mas, saya gak bisa begini. Mas bangunin gue, mimpi. Sampai gue mau ambil itu tuh yang kayu yang apa yang gue mau gue begini, gue jangan, udah tidur. Kira kita, gue berasa nih kayaknya mimpi nih, udah tidur. Tidur, bangun. Setahu gue tuh mungkin waktu kita kerja itu makin jam 12 sampai jam 1. Bangun jam 8. Itu pun bangun sama pendaki yang baru naik. Mas, itu apa pendaki kan? Mas mau naik atau turun? Enggak mau turun. Dari kapan? Dari ini. Terus pendaki itu bingung. Dari tanggal segini. Ya udah mas hati-hati. Nah singkat kita turun. Sampailah ke Wisma Pesanggrahan. Nah sini lama temen gue Dedi ngomong. Gila lama amat loh. Maksudnya lama. Ya kan di atas puncak cuman sehari semalam kok. Apaan sehari semalam? Lebih loh. Hah? Enggak sehari semalam. Lo tanya bapak yang warung. Pak, berapa hari pak? Lebih dari 2 hari. Masa sih? Cuman gue gak mau berdebat karena udah lapar. Ya kita makan, udah lah, capek lah, gak usah ngomong gitu. Makan, ngobrol sama yang bapak warung. Gue tanya teman gue sini lah, udah enakan. Tanya si Dedi udah enakan, udah ngobrol. Terus mau kemana mas? Ya mau pulang pak, mau pulang ke Jakarta. Ya udah nih, ada keponakan saya, kebetulan mau ke Surabaya. Terserah nanti ongkosnya berapa, ini terserah. Udah ngobrol, udah capek sepakat harga itu. Nah pas lagi ngobrol gitu, bapak itu sebarang ngomong ngeliatin ini. Di atas kamu kena badai ya? Iya pak, kena badai. Untuk kamu nggak apa-apa. Biasanya kenapa kalau ada badai ini? Biasanya kalau ada badai, kalau nggak hilang, tersesat utuh kita keselak semua itu. Itu. Nah setelah dari situ, kita bayar makanan, terus kita naik mobil yang keluarkan bapak itu, kita ke Surabaya. Stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu berapa jam? Sekitar 5 jam lah. 5 jam, 6 jam. Sampai. Tapi sepanjang perjalanan itu kita ngomong. Sepanjang perjalanan gue ngomong bertanya-tanya. Ini gunung apa sih? Maksudnya gunung orang tahu. Ini dulunya kerajaan apa sih? Terus putih itu siapa sih? Terus temen gue pada tidur semua. Gue gak bisa tidur di mobil tuh. Pikirin aja. Akhirnya kita sampai, kita ketidur. Akhirnya udahlah biarin aja lah. Gue dulu kok gue terah dari mana sih? Masa sih? Gue nggak tidur, tiba-tiba kita dibangunin udah sampai di Pasar Turi. Dibangunin, mas, zaman dulu kan belum tiket online. Iya betul. Mas udah sampai stasiun nih mas.
Ini kereta ke stasiun Senen Jakarta setengah jam lagi. Udah buru-buru beli tiket. Buru-buru lari-lari. Kali kita ini dapat tempat duduk. Udah dapat tempat duduk, banyak ketemu juga beberapa pendaki ya. Yang mau ke Semeru kemana lah, ke Arjuna segala macam. Nah, kereta udah ninggalin stasiun Surabaya, udah 1 jaman baru Mas Ano buka obrolan. Waktu di kereta itu. Baru buka obrolan. Ternyata nih, si Yanti memang nemuin bunga itu. Bagi dia tuh kok bunga itu bagus banget. Bunga matahari itu dikantongin. Lo gila lo ya. Kita kan udah tahu prinsip pendaki gunung nggak boleh megang apapun kecuali gambar. Yang gue bingung gini, lo dapet di mana tuh jepitan rambut emas? Di Pondok Angin, di Batu, dilihat bagus. Bagus. Oh. Nah, berarti usil, makanya kita ceritain langsung bingung. Kita ceritain tuh yang pengalaman kita itu ditarik. Nah, dia ditarik itu sama sosok dari asal yang baru tinggi-tinggi itu. Mana tuh jepitan itu? Gitu. Si gini cerita ya. Dalam mimpinya di kesurupan itu ditarik itu. Si Andi juga begitu. Yanti juga ditarik juga. Tarik dia. Kembalikan itu bunga putri kerajaan kita. Gitu. Tapi emang disebutin kerajaan itu. Nah, setelah itu dia baru ya dinasihatin Mas Ano. Kalau kamu barang kamu diambil, terima nggak? Ya nggak terima Mas Ano. Ya udah begitu dengan mereka yang di atas sana. Nah setelah gue dari Gunung Raung itu tahun 95, gue naik lagi tahun 97. Gue tanya sama orang situ. Ternyata di Gunung Raung itu nama kerajaan Macan Putih. Dan memang ada desa-desa Macan Putih. Silakan dicek di Google. Ada. Dicek di Google dan Wikipedia. Siapakah pangeran itu? Pangeran Tawang Alun. Pangeran Tawang Alun itu anak dari Prabu Brawijaya V. Oh iya. Kan waktu itu gue nggak tahu. Iya. Kan gue nanya-nanya, baca lagi. Oh, itu. Ada sambungannya dari kerajaan. Dan memang ada. Dan memang ada, itu desanya ada, itu sejarahnya ada. Jadi kalau kata orang situ ya, kalau malam satu suro, yang kerajaan jin di Alas Purwo naik ke Gunung Raung. Gitu kan ceritanya. Oh itu dekat Alas Purwo tuh masuk kan Jawa lingkup. Timur. Iya, masuk lingkup Taman Nasional Raung juga. Beda. Agak Alas Purwo kan Banyuwangi. Banyuwangi. Kan Tapal Kuda. Iya, Tapal Kuda betul. Itu cerita-cerita singkatnya gitu. Tapi bagi gue yang gue ambil hikmahnya, ya itulah falsafah kita pendaki gunung. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang membunuh apapun kecuali waktu, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Akhirnya itu ya percaya nggak percaya ya ada. Memang. Kenapa bisa begitu ya ada sebab akibat nggak mungkin. Iya betul. Ya gitulah cerita gue. Mas, ini pas apa dikasih ada inian apa? Sendang ungu itu sendang ungunya kemana sekarang? Banyak nanya ya. Kirain dapat gitu kan. Banyak nanya nggak ada. Nggak ada juga. Udah hilang. Pas gue itu juga, udah nggak ada. Jadi puncaknya Raung ini apa? Puncak Bayangan nama itu bisa ada jalur untuk. Oh nggak bisa. Itu kalau bisa itu mesti bawa peralatan panjat tebing. Tapi mohon maaf itu nggak bisa nggak gue rekomendasikan. Itu mesti punya kemampuan rock climbing yang mumpuni. Kan turun dulu. Naik turun jurang. Turun jurang. Udah jangan deh. Ini udah deh kali baru jadi yang itu yang terkenal dengan jembatan Siratal Mustaqim, puncak 17, Jatuh Segigi. Itu nggak bisa. Kalau itu nggak direkomendasikan ya. Iya, jadi kalau Gunung Raung itu jalurnya kali baru yang puncak sejati, Sumber Beringin tuh. Sumber Beringin itu maksudnya ini, artinya beringin itu pohon beringin. Oh, pohon beringin, iya betul. Namanya pohon beringin. Terus Jambewangi, Glenmore. Setahu gua yang sekarang. Gitu. Itu dari 2 jalur 97 itu beda ya? 95 kan gue Sumber Beringin. Tapi kan nggak puncak sejati, puncak bayangan. Nah 97 gue ke Gunung Raung lagi puncak sejati. Di tahun 97 tuh nggak ada, bisnis nggak ada. Jadi jalur yang di ini yang banyak ceritanya. Iya, dan itu juga gue tanya juga. Kenapa sih namanya Pondok Demit? Itu ternyata Pondok Demit itu pasar setan, pasar gaib. Oh, kalau itu pasar gaib ya. Kenapa namanya Pondok Mayit? Jadi dulu di zaman kolonial ada orang Belanda tuh digantung sama pejuang kita. Di situ. Karena kata penduduk, cerita penduduk bukan kata gue loh. Silakan dicek. Di situ Pondok Mayit. Serem banget posnya, sampai sekarang masih ada tuh. Nama-nama posnya.
Iya namanya porsinya bener. Iya, digantung itu zaman kolonial sama pejuang-pejuang kita. Bangsa Belanda atau apa, tentara Belanda digantung. Tadi bilang Pondok Bait. Gitu. Sejarahnya ya. Iya. Kalau yang ditinggal itu nggak ada punya cerita apa-apa pas Apa tuh? ditinggal. Yang ditinggal di Wisma itu. Waktu Ini cuman gak enak aja kok lama banget ya. ini. Jangan. Maksudnya di luar dari perkiraan. Oh gila Bang, jangan. Jadi berapa hari itu? Dia sempat ini, dia benar. Itu benar gemuruh di puncak Raung benar. Ini benar badai. Badai. Itu badai. Kenceng lah badainya. Kabut. Mungkin kalau sekarang bilangnya tuh awan topi kali. Itu serem tuh kalau kena awan Oh topi. yang utopia itu ya. Jangan salah tuh, terus ekstrim tuh kalau kena ini. Cuaca apa? Kalau dari luar bagus, tapi kita di gunung itu bahaya tuh, badai petir. Gitu, bro. Oh, iya. Jadi kenaikan itu pendakian berapa hari jadi itu? Aslinya. Nggak tahu gue mas hari semalam. Berangkat siang, Turun. berangkat pagi siang, nge-camp. Ini 2 hari satu malam, 2 hari satu malam. Oh, tapi yang lain Lebih dari 2 hari satu malam. oh, Enggak 3 hari 4. 3 hari. Masa sih? Nah itu sampai sekarang gue belum terpecahkan. belum terpecahan ya. Tapi ya udahlah, alhamdulillah ya selamat. Iya, yang penting selamat ya. Dan di Pondok Subur itu memang katanya sih, ya Mas Ando juga ngelihat, ternyata Mas Ando tuh ngobrol dengan Pertapa. Siapa? Kata orang Gresik. Ada ceritanya. Itu petapa gaib apa asli? Gaib. Oh, Orang Gresik katanya. Ya Mas Ando mah orangnya apa ya, air kejawen, Iya. ya, ilmu supernatural sangat tinggi. Itu nih ngomong Pertapa. Gua gak lihat dari Mas Ando. jadi legendanya di situ apa tuh? Kerajaan Macan Putih. Macan Putih. Iya. Itu kerajaan gaib apa? Kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Jadi anaknya siapa? Di zaman dulu mah ada. Oh, jam dulunya ada. Iya. Terus Ya, dia Mangsa, terus ganti kerajaan gaib itu ya, Bang. Namanya Kerajaan Macan Putih. Macan Putih juga. Ya silakan Dicek ya. dicek di Mbah Wiki dan Mbah Google. Google, Mbak Google. Yang dipimpin Pangeran Alun dan Pangeran Tawang. Itu diceritanya ya. Yang punya seorang istri dari Laut Selatan. Kan ceritanya gitu, kan mitos Iya, legenda. betul. Bukan gue nggak ini loh, bukan gue. Kan kita nggak hidup di zaman itu. Gitu bro. Tapi ngeliat kerajaannya nggak sih waktu itu? Enggak. Hah? Gue liat itu aja pas ini penampakan kolosal. Oh iya, pasukannya sama ini. Yang lihat kerajaannya itu Mas Nano. Di atas Di atas mana? puncak. Puncak. Oh, di puncaknya. Di puncaknya Puncaknya bawahnya Apa kan kawah sebelah tuh. Di kawah? bawah gitu. Kerajaan Mas Nano. Bagus banget. Yang lihat. kalau Mas Nano bisa podcast bagus tuh ya. Nah itu dia. Dia jadi Freeport ya. Ya, sekarang di Freeport di sana. Di Freeport. Tahu dia nggak mau tampil kamera. Gue bilang nggak apa-apa lah. Nggak di belakang aja. Iya. Iya. Iya, bagus sih kalau bisa belum pernah podcast sama. Belum. Nggak apa-apa ya. Karena Mas Nano itu emang dia bilang sama gue, ya Her kenapa saya disebutin sih nama saya? Ah nama Nano banyak gue bilang. Iya, betul. Gue kangen sama lo. Gue bilang gitu aja biar lo datang ke Jakarta. Iya, emang sengaja supaya konten Emang sosial sengaja. ya. Iya emang sengaja. Bisa aja nih. Oke, Pak. Bisa bikin apa? Pesan dan kesannya nih buat pesannya buat para pendaki-pendaki nih. Ya kalau pesannya gue mah gini aja apa untuk para pendaki ya kalau naik gunung tuh jangan ada brand etika. Itu paling penting di antara semua ilmu yang kita punya. Ya lo jangan ngambil apapun lah kecuali gambar. Iya. Jangan ngambil apa, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Lo jangan ninggalin sampah, lo buat turun kembali. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Waktu. Ya itu gara-gara itu. Iya, betul. Jadi gue juga tanya, itu apa sih Mak? Kok bisa teman saya ketemu itu jepitan rambut emas? Jadi gini Mas, dulu konon ceritanya dari kakek saya ke kakek saya lagi, zaman dulu putih-putih dulu, kalau jalan tuh nyisir, nah itu persiapannya jatuh. Gitu. Dan itu kalau manusia melihat itu jebakan duniawi. Semakin ngambil perhiasan itu yang tercecer, semakin dia menjauh ke arah jalur pendakian, masuk ke alam mereka. Betul betul. Gitu. Jebakan juga. Betul. Oh, gitu ya. Itu. Itu pengalaman bagus tuh. Jadi. Iya, makanya kan benar nggak? Ya, kalau kita kan sama aja kita lihat duit. Lu taruh gini dulu. Kaki dulu. Iya. Ya. Iya betul. Apalagi di gunung. Gitu. Jadi membuat apa? Jadi alasan dia untuk meneror kita ya. Iya. Gitu. Ini pasti ada bapak kita nggak mungkin. Iya. Kalau kita fine aja nggak ada tuh Iya, teror. iya betul. Gue pernah, bukan gue sombong nggak, gue udah ya dibukti, gue buktiin. Bukan nantang bukan ya, oh begini ya udah cukup. Oke. Gitu bro. Ada yang mau ditambahin lagi ya? Nggak ada cukup. Oh, ya cukup.
Ya, terima kasih Mas Heru nih udah Sama-sama. bagi-bagi pengalaman cerita untuk kita semua nih sobat-sobat Basecamp Plus ya. Oke, begitu aja. Terima kasih sobat-sobat Basecamp Plus yang udah support kami. Support juga channelnya Mas Heru Survival ya. Hero Survival Communication. Iya, support juga ya. Kita semua supaya kita semangat ya kan. Dan bisa terus berkreasi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.